Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama-tama yang kami hormati yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan yang kami hormati yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahabi AMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan yang kami hormati yakni Ustadz Dr. Firdaus Ainul Yakin MPDI selaku Keprodi PGMI, dan yang kami hormati yakni Ustadzah Nur Fatimah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran di MI. Baik, perkenalkan nama saya Ludatul Hasanah. Saya dari program studi PGMI Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Saya membuat video ini bertujuan untuk memaparkan materi terkait instrumen evaluasi pembelajaran. Nah, baik, ini untuk peta konsep yang telah kami buat terkait topik instrumen evaluasi pembelajaran. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasannya instrumen evaluasi pembelajaran adalah suatu alat yang digunakan oleh seorang guru untuk mengumpulkan data serta mengukur pencapaian hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran dilakukan. Nah, pembahasan di sini ada 4. Yang pertama yakni instrumen evaluasi bentuk tes. Nah, bentuk tes di sini yakni suatu alat penilaian melalui soal untuk mengukur pemahaman seorang siswa. Nah, fungsinya itu mengukur hasil belajar, mengetahui pemahaman siswa, serta dasar pemberian nilai dan evaluasi metode pembelajaran. Nah, jadi bentuk tes di sini kita gunakan untuk melihat seberpengaruh apa metode atau pembelajaran yang telah kita terapkan di pembelajaran. Nah, pembahasan yang kedua terkait tes objektif. Nah, tes objektif adalah bentuk tes yang memiliki jawaban pasti, sehingga penilaian lebih mudah, cepat, dan objektif. Dalam tes ini, peserta didik hanya memilih, mencocokkan, atau mengisi jawaban yang benar sesuai dengan pilihan yang tersedia. Nah, tes objektif ini biasanya digunakan untuk mengukur penguasaan materi dalam cakupan yang luas. Nah, pembahasan yang selanjutnya itu yakni tes uraian. Nah, tes uraian di sini yakni tes tertulis yang menuntut peserta didik menjawab pertanyaan dengan penjelasan menggunakan kalimat sendiri, sehingga dapat mengukur kemampuan berpikir dan pemahaman secara mendalam. Nah, jadi tes uraian ini untuk mengukur kemampuan berpikir kritis seorang siswa. Dan bukan hanya itu saja, tapi bisa kita lihat sejauh mana pemahaman siswa terkait materi yang telah kita sampaikan. Nah, pembahasan yang ketiga di sini yakni tes tindakan. Tes tindakan sendiri adalah bentuk evaluasi yang dilakukan dengan mengamati secara langsung kemampuan peserta didik dalam melakukan suatu praktik atau kegiatan tertentu. Nah, jadi kalau kita menggunakan metode kerja kelompok misalnya ya, nah itu kita mengamati secara langsung, mengamati tindakan siswa secara langsung gitu. Apakah mereka bekerja sama? Tujuan dari tes tindakan ini yakni untuk mengetahui keterampilan sikap dan kemampuan siswa dalam menerapkan teori ke dalam kegiatan nyata, sehingga hasil penilaiannya lebih konkret dan nyata. Baiklah, mungkin itu saja dari kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.